Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Ya alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini kembali kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa untuk bernafas, mampu untuk bergerak dan mampu untuk melakukan aktivitas yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kembali memberikan kepada kita kemudahan menggerakkan hati kita bersama untuk datang ke masjid Al-Ihsan di mana alhamdulillahirabbil alamin tadi sudah dilakukan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian insyaallah taala kita lanjutkan dengan pengajian rutin dilakukan pada hari ini. Jadi mana sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pengurus ya DKM, maka pada hari ini kita fokus terhadap tanya jawab dan tidak membahas masalah fiqhiyah atau pembahasan tertentu, tapi kita buka 1 jam ini insyaallah taala dengan saya tanya jawab. Sehingga silakan yang ingin bertanya mungkin masalah salat atau masalah yang lainnya ya semacam masalah fikih muamalah atau masalah zakat atau masalah-masalah yang lainnya silakan untuk ditanyakan insyaallah taala dan nanti kita akan menjelaskan apa yang ditanyakan kalau anak ada ilmunya, kemudian jika tidak maka ini menjadi PR insyaallah taala. Dan setelah mengucapkan atana atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita lupakan ya salawat dan salam tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya silakan yang ingin bertanya untuk bertanya lewat sari kertas atau dengan menggunakan atau melewati pesan WhatsApp. Ya, jadi sudah sampaikan nomor saya, silakan untuk ditanyakan. Baik. Ya ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita menjadi makmum masbuk, kemudian kita dapati imam sudah sujud atau ruku, berapakah takbir yang kita lakukan? Apakah hanya takbiratul ihram saja ataukah kita takbirnya 2 kali takbiratul ihram selama takbir untuk sujud? Barakallahu fikum barakallahu. Ya, di sini ada pertanyaan, kalau kita sebagai makmum masbuk menemukan imam sudah dalam kondisi ruku atau sudah dalam kondisi yang lainnya. Tentu kalau kita menemukan imam dalam kondisi dia masih berdiri, masih baca surat, kita masuk pada saat itu kita bertakbiratul ihram, lantas kita pun mengikuti imam. Nah, permasalahan adalah ketika kita masuk ke dalam sebuah masjid sebagai masbuk, kemudian imam dalam kondisi ruku atau dalam kondisi sujud. Nah, berapakah takbir yang kita lakukan? Kita katakan adalah bahwasanya ketika imam itu ya sudah atau sedang dalam kondisi dia ruku, maka kita takbirnya 2 kali kalau mungkinkan, yaitu takbiratul ihram sama takbir ruku. Adapun jika imam ini dalam kondisi selain dari ruku, maka kita pun hanya cukup takbir 1 saja, yaitu takbiratul ihram. Ya sebagaimana disampaikan oleh para ulama.
Ya, saya cek dulu ya, khawatir salah nih. Saya tulisan tentang masalah sholat, saya sudah tulisan. Nah ini dia. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab Al-Arba'in, yang fuqaha faqih dalam madhab Syafi'i, bahkan imamnya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, qala ashabuna, berkata para sahabat-sahabat kami, idza adrakahu sajidan aw fi tasyahhudi kabbar al-ihram qa'iman wa yajib an yukmil huruf takbirat al-ihram qa'iman kama sabaqa bayanuhu qariban fi sifatis shalah. Beliau mengatakan, adapun para sahabat-sahabat kami atau para ulama Syafi'iyah, kata beliau, mereka mengatakan apabila seorang makmum masbuk mendapatkan imam dalam kondisi sujud atau dalam kondisi tasyahud, maka dia bertakbir cukup takbir satu saja, takbiratul ihram dalam kondisi berdiri. Wajibu an yukmila huruf takbiratul ihram, dan wajib bagi makmum tersebut untuk menyempurnakan setiap huruf takbiratul ihram qa'iman, dalam kondisi berdiri, kama sabaqa bayanuhu, sebagaimana sudah kami jelaskan tentang hal itu qariban sebelumnya, fi sifatis shalah, dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kabbara al-ihram lazimahu an yantaqil ila ar-rukn alladhi fihi al-imam. Nah, ketika dia sudah takbiratul ihram, maka dia langsung untuk berpindah posisi sebagaimana dalam kondisi imam. Wa hal yukabbir lil intiqal, apakah kita ini perlu untuk takbir intiqal? Fihi al-wajhan, ini ada dua pendapat kata beliau. Alladani dzikrahuma al-musannif ahsahuma bi ittifaqil ashab. Adapun pendapat yang disampaikan oleh al-musannif, yaitu Al-Imam Asy-Syairazi, ya, karena beliau menulis kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Al-Imam Asy-Syairazi. Beliau mengatakan, adapun pendapat Al-Imam Asy-Syairazi ini adalah pendapat yang paling kuat, bahkan para ulama Syafi'iyah bersepakat la yukabbir lamma dzakarahu al-musannif, tidak takbir, ya, sebagaimana disampaikan oleh al-musannif atau penulis. Tsumma yukabbir ba'da dzalika idan taqala, kemudian dia bertakbir setelah itu ketika dia pindah mengalami imam, bersama dengan imam, minas sujudi aw ghairihi muwafaqatan lil imam, yaitu adalah sujud, demikian pula yang lainnya, ini adalah bersamaan dengan imam. Paham yang saya sampaikan? Pusing kan ya? Ya, itulah. Begini kata beliau rahimahullah ta'ala, kata beliau begini nih, ulama Syafi'iyah itu memandang ketika imam itu sujud atau dia tasyahud, maka wajib bertakbiratul ihram dalam kondisi berdiri sempurna, bijami hurufihi, dengan seluruh hurufnya. Kalau takbiratul ihram teh, dia itu sunnah apa wajib sholat kira-kira? Sunnah apa wajib? Siapa yang ngomong sunnah angkat tangan? Yang ngomong wajib angkat tangan? Yakin? Sunnah apa wajib? Yakin? Salah semua. Yang benar apa? Rukun salat. Yang benar itu rukun salat. Kan ada perbedaannya. Antum tahu bedanya rukun sama wajib? Kalau wajib salat, kalau ditinggalin bisa ditambal pakai apa? Sujud sahwi. Bisa ditambal. Contohnya apa? Tahiyat awal, itu namanya adalah wajib sholat. Kalau rukun sholat, kalau tinggalin sah nggak sholatnya? Nggak sah. Ya, saya akan ini kan ya. Ini baru satu pertanyaan, ini gimana ceritanya? Gak apa-apa ya, ini buat ilmu insya Allah. Kata beliau, kalau imam dalam kondisi sujud, tasyahud dan lain sebagainya, kita bertemu dengan imam pada kondisi itu, kita bertakbiratul ihram aja. Ini harus bertakbiratul ihram, kata beliau. Harus bertakbiratul ihram dalam kondisi berdiri. Jadi kalau tidak berdiri maka tidak sah, karena takbiratul ihram adalah rukun salat. Contoh tak berdiri kumaha? Poskia. Misalkan kiblat di sana, imam sudah itu ya, imam itu sudah sujud. Allahu Akbar. Nah, ini enggak sah salatnya tuh. Kenapa? Ada yang tahu kenapa nggak sah? Tahbiratul ihram saya itu sedang ngapain saya? Lagi sedang jalan. Allahu Akbar. Itu yang pertama, hati-hati ya.
Yang kedua adalah takbiratul ihram yang salah adalah ketika dalam kondisi saya tidak berdiri. Tadi ya contohnya bagaimana imamnya sujud, ya saya masuk. Oh iya ya, kita harus takbiratul ihram. Nah, ini bagus nih suaranya nih. Nah, dari tadi kayak kan. Nah, begini. Ya, begini. Allah tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Kita harus dalam kondisi berdiri sempurna seluruh hurufnya kata Imam An-Nawawi. Jadi seperti ini. Termasuk ya. Namanya sujud nih. Allahu Akbar. Begini. Nah, terus langsung kita sujud. Atau ketika imam tasyahud kita langsung tasyahud. Paham tidak? Paham? Nah, kemudian beliau sampaikan, nah, kalau kita mendapatkan imam itu sujud, kan takbiratul ihram tadi ya, perlu nggak takbir intikal? Kata beliau, tidak perlu. Ini adalah ittifaq kesepakatan para ulama Syafi'iyah. Jadi sehingga kita ketika imam sujud tidak seperti ini. Ini menurut mereka, menurut beliau. Allahu Akbar. Kemudian atau misalnya ketika imam itu ruku ya, atau misalkan dalam tasyahud tadi, tasyahud sama sujud ya misalkan. Allahu Akbar, kemudian angkat tangan lagi. Allahu Akbar. Tidak, ya. Tapi cukup sekali saja takbir. Paham? Paham nggak? Apa masih pusing? Nah, seperti jadi inilah kondisi makmum ketika mendapati imam sedang sujud sama tasyahud atau yang lainnya. Ngerti ya? Sujudnya berapa kali? Takbirnya berapa kali tadi? Sekali saja. Takbir apa? Ingat ya, takbiratul ihram, bukan takbir untuk sujud atau takbir untuk tasyahud, bukan. Takbiratul ihram. Dan syaratnya tadi harus ngapain kita? Berdiri sempurna sampai hurufnya selesai. Paham? Nah, adapun ruku kita cepatin aja. Adapun ruku menurut beliau Imam Nawawi itu berbeda dengan kondisi selainnya. Yaitu apa? Inilah baru kata beliau adalah kalau kita mendapatkan imam ruku, kita pun diperbolehkan 2 kali dalam takbir. Begitu. Seperti ini jadinya. Allahu Akbar. Kemudian angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal sampaikan ya, dan beliau mencukupkan pendapat bahwa cukup sekali takbiratul ihram aja. Allahu Akbar. Kemudian lantas seperti ini. Nah, ini 2 ini wallahu alam boleh kita amalkan sehingga boleh sekali, boleh 2 kali. Apalagi ketika makmum imamnya ini sudah dalam kondisi rukunya udah lama nih. Kita khawatir ketinggalan, ya sudah cukup sekali saja. Allahu Akbar, kemudian lantas kita ruku. Paham? Nah, kalau seperti ini boleh enggak? Allahu Akbar, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Dalam kondisi tidak berdiri. Ya, jadi harus berdiri sempurna dengan bijami'i ahrufiha dalam seluruh hurufnya. Nah, barakallahu fikum. Ini mungkin ya dari pertanyaan tersebut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Soal yang kedua ya. Kami 3 bersaudara perempuan semua. Sisilah ayah saya hanya punya kakak perempuan 1. Adik perempuan 1, masing-masing saudara perempuan ayah saya punya anak laki-laki. Oh, yang ini saya nih. Bagaimana hukum warisannya? Siapa yang dapat warisan tersebut? Barakallahu fiik. Saya ulangi ya. Kakak perempuan 1, adik perempuan 1. Nah, masing-masing saudara perempuan ayah saya punya anak laki-laki. Nah. Iya, barakallahu fiik. Jadi di sini adalah kita ketahui bersama di sini ada seorang yang meninggal dunia yang dimana dia ini meninggalkan tadi 3 orang anak ya, 3 orang anak, demikian pula saudara, demikian pula ya saudari. Nah, kemudian pertanyaannya adalah siapa yang mendapatkan ya dari harta warisan tersebut? Apa tadi saudara sama punya kakak perempuan 1, adik perempuan 1. Nah, ya punya ada kakak perempuan 1, adik perempuan 1. Nah, siapa yang mendapatkan? Maka yang mendapatkan adalah seluruh anak perempuan. Kalau memang itu aja ahli waris ya, 2/3
Yang mendapatkan adalah 2/3 anak perempuan tersebut. Kenapa? Karena dia itu lebih dari satu orang. Jadi ketika ada anak perempuan tidak punya asobah, tidak punya saudara laki-laki, kemudian ya dia ada lebih dari satu, maka dia adalah thulutsan atau thulutsaini, yaitu mendapatkan 2/3. Nah kemudian sisanya berapa? Sisa dari 2/3? Oh, puyeng semua dah. Nah, sisanya adalah untuk saudari tersebut yang 2 orang, adik sama kakak dia, adik sama kakak mayit, ya kan? Dan anaknya dari adik sama kakak mayit itu nggak dapat sebenarnya, ya. Jadi sehingga yang dapat hanyalah adik sama kakak dari mayit ini saja, begitu ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian. Karena ini adalah sudah dapat asobahnya, yaitu saudari perempuan tadi. Nah, semoga bisa dipahami yang bertanya ini ya. Demikian. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ketiga. Afwan Ustaz izin bertanya, bolehkah ana memanfaatkan suatu barang yang tadinya sudah ana jariahkan ke mushola, setelah ana mengganti dengan yang lebih baik? Mohon pencerahannya. Syukran jazakallahu khairan katsiran wa iyyakum jazakumullahu khairan katsiran. Nah, ya para ulama kita yaitu mereka mengatakan la yajuzu intiqal al-waqf wa tajyiruhu. Mereka mengatakan tidak boleh kita itu ya memperjualbelikan wakaf, demikian pula memindahkan ke tempat yang lainnya, kemudian pula mengganti dengan yang lainnya. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya semacam ada seorang yang dia wakaf tanah untuk bangunan masjid, atau dia ingin tukar guling ya dengan tanah yang lainnya, ya, atau mungkin dia akan mengganti yang lebih baik, tanah tersebut diambil lagi, kemudian dia ganti lagi di sedikit sebelah sana itu yang lebih dekat akses jalan ini untuk pembangunan masjid. Maka kita katakan ini hukum asal adalah tidak diperbolehkan. Karena ketika seorang ini sudah mewakafkan sesuatu ya untuk umat, adalah kepemilikannya adalah untuk umat, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dipakai manfaatnya untuk umat, ya, untuk umat. Jadi walhasil tidak boleh kita untuk mengganti ya wakaf atau memindahkan wakaf atau yang lainnya, kecuali illa ya lihajatin ahwaj minha, kecuali dengan hajat yang dia lebih manfaat ketimbang wakaf itu sendiri. Nah, baru seperti ini baru diperbolehkan. Misal contoh tadi sebagaimana sampaikan, ada seorang yang penanya ini dia memberikan wakaf untuk musola. Misalkan contoh adalah Al-Quran. Tapi nyatanya Al-Qurannya adalah mungkin kurang bagus ya dalam tulisannya, mungkin agak atau konsepnya kecil gitu, karena mungkin orang sulit melihatnya atau yang lainnya. Kemudian qadarullah dia pun butuh mushaf, dia nggak punya lagi. Dan akhirnya dia pun ada mushaf yang besar. Ini cuma mereka dia punya 2 aja nih. Ya kalau lebih lagi susah dia. Akhirnya karena ini kurang manfaat, karena nggak ada yang baca ya, karena emang tulisannya itu kecil dan memusingkan, dia ganti dengan mushaf yang baru yang lebih bagus. Maka ini diperbolehkan insyaallah taala sebagaimana ini disampaikan oleh penanya. Demikian pula misalkan ketika ada yang mewakafkan sebuah tanah di masjid ini, misalkan dibangun masjid, kemudian pewakaf tidak boleh untuk gugat. Namun ketika ada maslahat yang besar, misalnya contoh ini ya, nanti saya akan tukar guling dengan tanah saya di pinggir jalan misalkan, maslahatnya lebih besar, jamaahnya lebih membludak, atau yang lainnya ada maslahat yang dipertimbangkan ini lebih besar, maka insya Allah barulah diperbolehkan wakaf itu tadi dijual belikan dan lain sebagainya. Tapi tetap itu harus lebih manfaat ketimbang sebelumnya. Paham ya? Ya, semoga dipahami. Nah. Oh iya ini nih, Masya Allah, ada banyak nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika pas tahiyat awal baca tahiyatul barakatus salawatu thayyibaturillah, tapi pas tahiyat akhir baca at-tahiyatulillah wassalatu wassalawatu wassalamu ya wassalawatu watthayyibaturillah, sah atau tidak salatnya? Tidak masalah. Jadi lafaz tasyahud itu banyak. Ada lafaznya Abdullah bin Mas'ud, at-tahiyatulillah wassalawatu wathayyibat, bagaimana tadi. Ada lafaz haditsnya Abdullah bin Abbas, at-tahiyatul mubarakatus salawat dan lain sebagainya. Diperbolehkan kita untuk menggunakannya, silahkan.
Ya, silahkan kita gunakan. Dan kemudian diperbolehkan kita tanawu dalam satu sholat ketika ada tasyahudnya dua, kita boleh pertama milih ini, kedua milih yang itu, tidak masalah. Layaknya iftitah, doa istiftah. Kalau kita gunakan sholat zuhur ini, Allahu Akbar kabira, kemudian besok asar adalah wajhatu wajhiyah, ini tidak masalah sama sekali, ini kata para ulama. Jadi hukumnya adalah diperbolehkan. Allahu ta'ala a'lam. Bila mana kita masbuk ketinggalan imam, baca surah Fatihah, imam sudah ruku, apakah di tahiyat akhir kita beri lagi sampai ikut salam sama imam? Kita katakan seorang mendapatkan ruku bersama imam, dia mendapatkan rakaat bersama dengan imam. Ya, dia mendapatkan rakaat bersama dengan imam. Nah, sehingga tidak perlu ditambah karena kita mendapatkan rakaat tersebut bersama dengan imam. Karena haditsnya jelas. Ya, contohnya adalah hadits Nabi SAW yang tadi ya maknanya saya sudah bacakan. Demikian pula kisah Abu Bakrah. Abu Bakrah pernah masuk ke dalam sebuah masjid, ini sahabat Nabi, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Pernah masuk dalam kondisi Nabi dan juga para sahabat itu sedang dalam kondisi ruku, dia masuk. Nah, kemudian dia tergesa-gesa masuk ke dalam masjid. Ketika masuk di pintunya ngapain? Dia takbiratul ihram, kemudian dia ruku, begitu. Apa yang dilakukan? Dia berjalan sampai masuk saf gitu. Alhamdulillah enggak nabrak mana-mana dia. Masuk ke saf, Nabi tahu ya. Akhirnya Nabi pun tegur orang itu. Ya, Nabi mengatakan zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Wahai Abu Bakrah, semoga Allah berikan semangat untuk kamu, tapi jangan kamu ulangi. Nah, di sini Nabi SAW itu tidak menyuruh Abu Bakar untuk menambah salatnya. Inilah menunjukkan bahwasanya ketika seorang mendapatkan ruku bersama imam, dia mendapatkan rakaat. Ya, dia mendapatkan rakaat. Nah, sehingga tidak perlu untuk menambah rakaat lagi karena haditsnya ini jelas. Nah, kemudian Nabi mengatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud, janganlah kamu ulangi. Maksudnya ulangi apa? Tergesa-gesa dia jalan, ya, di saf dalam kondisi dia ruku. Kita sama nggak boleh kayak gitu ya. Kita sambil ruku begini sambil masuk ke dalam. Jangan. Apalagi kalau arahnya salah ya, bisa nabrak pohon berarti. Ini dia. Nah, sehingga wallahu alam ini kita sudah dapat rakaat. Dan sempat saya ketika pernah ada yang menyampaikan di sini adalah khilaf para ulama, dikatakan ya bahwasanya ada yang mengatakan ruku itu tidak orang dapat ruku imam, itu ada ulama yang mengatakan tidak dapat rakaat. Dan saya pun ketika mendengarkan itu, ya saya sempat untuk mencari siapa sih ya, maksudnya adakah ulama yang seperti ini, dan saya belum mendapatkan, apalagi dalam mazhab Syafi'i. Ya, saya baca dan lain sebagainya, saya bertanya juga. Ternyata bahkan ya Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan akan hal ini dan juga mengambil pendapat dari Imam Syafi'i tentang tadi hadits Abu Bakrah dan menunjukkan ini sudah dapat rakaat. Maka wallahu alam saya belum tahu ada ulama yang mengatakan tidak dapat rakaat. Gitu. Ya, seperti itu. Bahkan saya pernah juga di sebuah ada sebuah kajian, kemudian ada juga dari ormas Islamnya dari Persis kalau tidak salah menyampaikan itu, katanya enggak dapat. Nah, akhirnya saya tergelitik nih, mana nih ya. Dan mereka dan teman saya itu yang jamaah tadi tidak dapatkan ya, yang dimana saya tanya dia tidak tahu juga, dan saya pun sempat untuk mencari dan kalau Allah belum mendapatkan. Nah, sehingga sebatas pengetahuan saya, para ulama kita itu kalau mungkin tidak sepakat, mungkin ya kebanyakan akan mengatakan seorang yang dapat ruku bersama imam dia dapat rakaat, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Dahulu saya pernah ngaji orang, kebanyakan G-nya. Ngaji dalam madhab ya, madhab Syafi'i, panduan kitab kuning. Nah, pertanyaannya, ini bahasanya kotoran kucing ya. Kotoran kucing tidak najis apa benar? Tidak benar. Tidak akan mungkin ya didapatkan dalam madhab Syafi'i seperti itu. Dalam madhab Syafi'i itu akan mengatakan batal, najis ya, najis. Bahkan dalam madhab Syafi'i itu saja
kotoran hewan yang halal dikonsumsi itu najis. Contoh apa? Kotoran ayam atau yang lainnya yang boleh kita makan. Itu dia diampana sebagai najis, apalagi yang tidak najis. Nah, adapun dalam madhab yang lain, madhab Imam Ahmad bin Hanbal disampaikan bahwasanya kotoran ya hewan yang kita halal mengkonsumsi maka dia najis menurut mereka. Ya, maka kalau kita qadarullah ya, kita misalkan saat sholat terkena tuh kotoran ayam, kita sudah bersihkan ya, ini maka sholatnya sah karena menurut mereka tidak najis. Tapi jangan salah paham suudzon. Oh, berarti ya pakai bajunya ada kotoran ayamnya? Enggak juga. Nah, ngapain ya, harusnya kita dihilangkan karena khawatir teman kita nanti di samping ya ngibahin kita setelah itu ya, karena kita menggunakan pakaian yang tidak layak. Tapi menurut mereka itu tidak najis ya. Nah, sedangkan kotoran hewan ghairul ma'kul yang tidak dihalalkan untuk dikonsumsi maka adalah najis dalam madhab ya, baik itu madhab Imam Syafi'i, demikian pula madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Saya tidak tahu ini kitab mana nih ya, yang kuning lah kira-kira yang ada yang seperti itu. Tapi yang saya ketahui dalam madhab Syafi'i yang saya pernah pelajari itu pasti dikatakan najis oleh mereka. Walaupun saya pribadi lebih menguatkan pendapat ya bahwasanya kotoran hewan yang tidak yang boleh dimakan dagingnya, yang boleh dimakan dagingnya itu tidak najis, ikutan di situ ya, karena memang Nabi SAW pernah nyuruh yang untuk pengobatan minum air apa? Air kencing apa? Air kencing unta. Ya, bahkan Nabi SAW memperbolehkan kita ya untuk sholat di kandang kambing boleh ya, tapi tidak boleh di mabarikil ibil, di kandang unta. Nah, ini menunjukkan yang saya ya lebih menguatkan pendapat bahwasanya kotoran ayam itu tidak najis. Tapi walaupun begitu, ketika saya kena ya saya ini ya saya hilangkan. Bukan berarti ustadz ini jorok ya, enggak juga. Ya tentunya ya kalau memang tidak ini atau kalau nggak ada ini saya akan bersihkan. Nah, ya wallahu ta'ala a'lam. Nah, memang kotoran kucing juga ini para ulama kita berbeda pendapat tentang kotoran kucingnya. Sedangkan kucingnya tentu ada haditsnya. Nabi SAW mengatakan, innaha laysat binajasatin, innaha minat tawafina alaikum. Nabi mengatakan tentang kucing itu tidak najis. Ini Nabi mengatakan kucing itu tidak najis. Innaha ya minat tawafina alaikum, sesungguhnya kucing itu dia adalah bagian dari makhluk yang tawaf, yang mengelilingi kalian. Nah, sehingga di sini adalah ada sebagian mengatakan tidak najis, kotoran kucing tidak najis karena Nabi mengatakan seperti itu. Ya, tapi saya tentu mengatakan ini pendapat yang kurang tepat karena saya katakan adalah najis. Karena itu hewan yang tidak halal kita mengkonsumsinya. Ini adalah bagian dari najis ya. Ini adalah pendapat jumhur para ulama kita tentang kenajisan kotoran, demikian pula air kencingnya kucing. Wallahu ta'ala. Ustaz mau tanya masalah arisan. Arisan itu keluarnya ditentukan di awal keluarnya. Jadi berurutan sesuai kesepakatan dengan admin. Kalau dapat ada potongan buat admin per 1.200.000, 20.000, hukumnya bagaimana Ustaz? Syukran. Barakallahu fiik. Yang pertama di sini ada pertanyaannya, dua pertanyaan. Yang pertama adalah arisan itu hukumnya ada. Arisan ini adalah akadnya hutang piutang murni. Hutang piutang murni. Jadi nggak ada ceritanya ketika orang dapat arisan ngomong rezeki anak soleh kan, karena dia harus bayar bulan besok. Ya, ini bukan rezeki sebenarnya, cuman muterin duit aja gitu. Arisan adalah hutang piutang murni dan wallahu alam hukumnya syar'a adalah boleh. Hutang piutang boleh atau tidak dalam Islam? Boleh. Tidak boleh kita mengharamkan hutang piutang ya, walaupun syariat ya tidak mengajar kita untuk banyak hutang. Ya, apalagi mati dalam kondisi meninggalkan hutang, tidak boleh. Karena orang yang berhutang itu dia akan mudah amnesia mendadak kalau ditagih. Ya. Bahkan lebih galak dari orang yang nagih, begitu kita tahu gitu. Nah, begitu. Sehingga hukum arisan boleh. Nah, kemudian jika skemanya ada ditentukan, tidak masalah. Ya, ditentukan tunggal pertama, kedua, ketiga, enggak masalah sama sekali, insyaallah. Terus bagaimana dengan syahid kosong? Boleh atau tidak? Boleh.
Bukankah syariat melarang kita mengundi? Nggak ada syariat tidak melarang kita untuk mengundi. Syariat melarang kita untuk mengatakan ya bil azlam, yaitu mengundi nasib dengan anak panah. Ya sebagaimana di zaman jahiliyah mengundi nasib ya dengan anak panah. Ini enggak mengundi nasib. Ya, ini mengundi siapa yang keluar duluan. Begitu, bukan nasib-nasiban ini. Ya, dia yang berhak untuk mendapatkan itu. Dan Nabi SAW kerap kali mengundi. Ada yang tahu Nabi pernah mengundi apa? Ketika safar, mengundi istrinya. Ya, kalau mau diajak safar siapa dia mengundi. Nggak tahu kan antum? Nah, makanya nambah tuh. Apa nama mahat ya, ini cuma Indonesia. Nanti malah ngambek. Begitu. Nah, sehingga Allah alam ini kita katakan adalah hukumnya boleh. Arisan adalah boleh. Baik itu tadi skemanya macam-macam tidak masalah. Yang terpenting tidak ada yang mendapatkan keuntungan dari arisan tersebut. Jadi semuanya harus dapat yang semisal. Sama dengan arisan barang, maka pastikan arisan barang ketika keluar itu adalah duitnya dulu kita sampaikan. Duitnya segini ya Bu, dapatnya. Nah, tapi kan Ibu milihnya kulkas nih. Ini Ibu cuma dapat 2 juta, tapi kulkas yang Ibu mau sekarang 2.500.000. Maka Ibu harus kembali 500 kepada kami, baru kita beliin gitu. Nah, ini boleh ya, tapi kan kalau arisan barang nggak seperti itu biasanya. Jadi dikocok, yang keluar langsung dibeliin barang. Nah, ini khawatirnya adalah menjadi riba karena ada manfaat dalam hutang piutang. Nah, kita kembali lagi dalam pertanyaan. Di sini ada uang admin, keluarnya 1 juta akan diberikan kepada adminnya 20.000 setiap kita keluar. Boleh atau tidak? Boleh nggak kira-kira? Yakin? Dari sini belah sini boleh atau enggak? Kan tidak, masya Allah. Fatwa udah kayak main-main aja nih. Insya Allah. Boleh? Enggak? Boleh? Yakin? Semua sepakat tidak boleh? Mantap. Jawabannya adalah boleh. Alhamdulillah. Berarti gagal semua di pelajaran kita nih ya. Tapi ada tapinya, betul. Ada tapinya. Boleh kapan? Boleh ketika adminnya bukan apa? Bukannya motong, sama aja memotong. Apa? Boleh ketika adminnya bukan apa? Bukan apa? Udahlah kelamaan, saya sebut aja lah. Bukan anggota arisan. Boleh. Misalnya contoh apa? Saya itu mengadakan arisan, saya nggak nyoba ikut. Jadi teman-teman saya ikut nih. Nah, baru ketika itu saya katakan jasanya uang ya kan saya yang ini ya, jasanya 20.000 ya Bu setiap bulan. Boleh? Boleh, karena saya mengatur. Paham? Yang tidak boleh adalah apa? Kalau saya sebagai anggota arisan, ini nggak boleh. Baik tadi dipotong oleh admin atau diberikan hadiah oleh yang keluar, riba namanya, hati-hati ya. Karena Nabi SAW mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada kelebihannya maka dia adalah riba. Antum tahu di mana lebihnya di sini? Tahu kan? Saya ikut utang sama teman-teman saya karena saya sebagai anggota arisan. Tapi setiap bulan saya dapat untung 20.000. Hah? Paham orang ini? Hah? Cicing wae gitu. Diam, paham ya? Nah, begitu. Jadi di sini arisan maka boleh ada uang admin terbagi 2 tadi ya. Kalau ini adalah di luar arisan, di luar anggota maka tidak masalah. Tapi kalau dia sebagai anggota tidak boleh. Allah a'lam. Hah? Bolehkah ini? Mana DKM? Ya, tafadhal silakan. Yang dapat besar ribanya yang pada artinya apa yang menurut Apa? yang menurut ribanya itu kalau artinya umpamanya nggak ikut Ikut. besar ribanya yang anggotanya yang ikut apa artinya Semuanya dapat riba. Ya, semuanya dapat riba. Bahkan Nabi SAW mengatakan tentang orang yang nulis ya, nggak dapat untung dia. Ada orang yang riba nih, ya, ada yang untung, ya, ada yang minjem duit, ada yang tidak dapat untung. Dia cuma sebagai katibaihi, sebagai 2 saksi dan nulis. Tukang nulis itu kan nggak dapat untung. Kata Nabi, fahukum sawa, semuanya sama. Ini pun sama, apalagi kita sebagai seluruhnya transaksi. Jadi kalau kita nih, ya, punya usaha kreditan sih, arisan, boleh nggak? Boleh, tapi syaratnya apa?
tidak ikut sebagai anggota. Paham semua? Ya, jadi pada wae, Pak. Jadi yang peserta maupun adminnya sama, sedang beramalah riba. Begitu. Jadi kalau kita pun sebagai anggota arisan, kita sebagai admin, ada orang yang nggak ngasih uang sama kita sebagai uang terima kasih ya, kan gitu ya. Jangan marah karena memang ini syariat kita. Jadi selama kita sebagai adminnya sebagai anggota, selama itu pula tidak boleh dapat keuntungan, nggak boleh motong, nggak boleh dapat hadiah dan yang lainnya. Gitu. Paham? Alhamdulillah. Ya, ini udah. Ya. Bagaimanakah cara membersihkan najis kencing yang ada di karpet masjid yang kayak di arisan ini? Masya Allah. Ini sering ada najis ini. Nah, kita tidak mengetahui ada yang gini ya, kawan. Jadi kalau kita itu ketika menentukan ini najis atau tidak, kita harus yakin ada yang najis ini di karpet. Kalau kita nggak yakin, itu tidak dikatakan sebagai najis. Ya sebagaimana contoh anjing. Anjing misalkan masuk ke dalam masjid al-ihsan ya, dalam kondisi kakinya kering dan lain sebagainya. Masuk ya ke sini, kakinya kering ya, ini pun kering, masuk keluar lagi. Najis atau tidak kira-kira? Tidak najis. Kenapa? Jangankan masjid al-ihsan. Masjid apa? Nabawi. Di zaman Nabi SAW disampaikan oleh hadits Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi kilab, anjing itu ya tadabbar masuk keluar masjid pada saat di zaman Nabi dan tidak dibersihkan. Maksudnya karena emang dalam kondisi kering ya, dalam kondisi kering dan lain sebagainya. Baru kalau kita lihat anjingnya kakinya basah misalkan, dia masuk. Nah inilah ada sebagian ulama mengatakan najis sudah. Karena ketika sudah beda zatnya, kering dengan basah, maka dia sudah dihukumi sebagai kenajisan kalau anjing. Sebagian lain mengatakan tidak. Ya demikian pula kita lihat najis anjing sedang menjulurkan lidahnya jatuh tuh. Nah ini baru kita yakin adanya najis. Ya demikian pula tadi misalnya ada anak kecil, kita lihat memang benar itu ada anak kecil atau ada keyakinan karena ada baunya. Nah maka kita bilas dengan air bersih. Air bersih kita ini kan ya. Kemudian kalau memang ada AC diangin-anginin hilang, tidak ada baunya, alhamdulillah sudah selesai. Dan pastikan sebelum kita kasih pakai sabun airnya ya, kita gunakan air biasa aja dulu. Ini lebih hati-hati di karangan oleh para ulama kita, cukup dengan air biasa dulu. Setelah itu baru kita dengan air sabun. Kemudian silakan kalau mau dijemur monggo, tapi ini nggak bisa dilepas bisa ya? Bisa nggak dipisah-pisahin? Nggak bisa. Maka ya udah keringin dengan dengan AC atau yang lain, kemudian hilang baunya, maka insya Allah ini sudah hilang najisnya, karena sudah kita usahakan dengan membasuhnya dengan air bersih pertama. Nah, Allah Ta'ala anak. Ini bagi bayi, ini bagi ketika anak kecil yang kencing ya. Ya adapun kalau bayi laki-laki yang belum bisa ada mungkin aja di sini ada yang bawa bayi ya laki-laki belum kena ASI ya, belum makanan, baru minum ASI aja, maka ini cukup diapain? Dipercikan. Bas, ini kan Nabi mengatakan ya baulu al-gulam yarussu min baul gulam, atau kecilnya laki-laki itu dipercikan seperti itu. Apa Ustaz, izin bertanya lagi. Nah ini dia ngomong lagi nih, berarti udah nanya nih. Kalau ini nggak ada sih. Bagaimana hukumnya orang yang memakai harta anak yatim dengan alasan untuk membeli kebutuhan anak yatim itu sendiri? Penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ibu yang memakai uang anaknya dengan alasan untuk membeli beras. Barakallahu fiik. Ya, jadi anak yatim itu ketika memiliki hadiah yang dipersembahkan untuk dia, ini adalah untuk dia. Anak yatim adalah untuk dia. Dan dipegang oleh walinya. Dipegang oleh walinya, siapa walinya? Maka misalnya ketika walinya adalah ibunya, maka ibunya, karena bapaknya tidak ada. Nah kemudian terlarang kita untuk memakan harta anak yatim. Dan terlarang makan harta anak yatim tidak hanya untuk orang yang lain aja, tapi juga orang yang terdekatnya, omnya, bibinya, ya tantenya, atau ibunya juga sama tidak diperkenankan kecuali tentu dengan seizinnya. Misalnya contoh, ini adalah harta anak yatim, kemudian ibunya mengatakan, ibu nanti beli beras ya dan ini buat kita makan, kita nggak ada makanan. Oh nggak apa-apa bu ya, maka nggak masalah insya Allah Ta'ala ya, apalagi untuk kehidupan anak yatim ini.
tidak masalah sama sekali billahi ta'ala. Namun ketika hal tersebut dipakai untuk beli perhiasan dan lain sebagainya, maka ini terlarang dalam syariat. Dan ini berkaitan dengan anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang ayahnya mati dalam kondisi dia sedang wahwa sogir, anak kecil ini masih kecil sampai baligh. Ya, inilah anak yatim. Ya, adapun kalau kita misalkan orang tua bapak qadarullah sudah rahimahullah ya, anak yatim bukan? Ya, bukan ya. Kita udah tua duluan. Maka udah mati ini adalah seperti orang-orang biasa. Demikian juga ketika seorang anak yatim, ya ibunya menikah lagi, ini pun masih anak yatim. Karena syaratnya kata para ulama terlepas dari definisi al yatim itu adalah ketika dia sudah balik. Jadi dia mau dia nikah lagi ibunya atau tidak, maka tersebut sebagai anak yatim. Bahkan suami tersebut ketika menikahi janda ini ya, dia sudah dalam kebaikan menolong anak yatim. Masya Allah. Itu dia ya, maksudnya kita untuk berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada anak yatim. Seperti itu ya. Jadi anak yatim ini uangnya harus kita jaga baik-baik. Kalau memang ingin digunakan, maka pastikan kita minta izin terlebih dahulu dan jangan kita bikin pembualan ya, misalnya dibutuh ini padahal dia dipakai untuk pribadi. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita bicarakan sekarang udah belum ada anak kecil anak kita. Itu setiap lebaran ada yang namanya bahasa apa sih saya tadi ada di bukan duitnya bocah dia ambil emak-emak kita, namanya siapa itu? Investasi bodong. Nah, ini baru ingatkan, investasi bodong. Nah, sebenarnya ada atau tidak? Ya, saya ketahui dalam masalah fikih ya. Memang banyak player-player dakwah yang mengatakan ini kan orang tua dan lain sebagainya. Iya, betul. Tapi harta anak THR dari saudara-saudaranya, keluarganya itu dikasih kepada anak, itu punya siapa? Punya anak. Dan kemudian anak ini masih belum boleh untuk mengelola harta karena dia masih belum balik, belum mumayyiz, belum rusyad dalam fikih. Maka dia harus walinya yang mengurus hartanya. Dan walinya anak kita siapa kira-kira? Emak apa bapaknya? Bapaknya kita. Jadi sebenarnya kalau kita gunakan harta duit THR bocah sama bapaknya boleh sebenarnya ya. Tapi emaknya yang digunakan itu harus izin sama bapaknya, sama suami. Begitu dalam masalah fikih ya. Ininya aja ya. Seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang, saya kan udah nyusuin kamu. Iya benar ya. Tapi kan di sini harta itu harus dijaga dengan baik ya, jangan langsung mengatakan ambil dan selanjutnya ya. Karena memang di sini adalah yang punya hukum tersendiri. Nah, ya wallahu a'lam. Sudah ada? Belum? Ustaz Afan izin bertanya, bolehkah menggabungkan yang sholat ba'diyah isya dengan 2 rakaat awal sholat tarawih, witirnya 3 rakaat? Ya, 2 salam Ustaz. Dan apakah boleh menggabungkan 2 niat salat sunnah seperti duha dan istikharah? Syukur Ustaz. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah udah ada tadi? Udah. Baik. Kita jeda dulu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita jeda dulu dengan adat isya baru kita lanjutkan dengan pembahasan ini. Nah, jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik. Oh ya, ini belum kita jawab ya. Iya, tadi untuk penggabungan antara di sini ya. Di sini yaitu adalah 2 rakaat awal salat tarawih. Salat ba'diyah isya dengan 2 rakaat awal salat witir. Ini digabungkan boleh atau tidak? Ini tidak boleh. Karena ketika ada ibadah mahdo, ada ibadah, ada sholat mahdo, ada sholat yang terperinci namanya punya dia. Misalnya contoh adalah sholat tarawih, sholat witir atau yang lainnya, itu dia tidak boleh digabungkan niatnya karena dia mustaqil ibadah tersendiri. Kan sholat witir ibadah sendiri, ya sholat ba'diyah isya itu ibadah tersendiri. Ini tidak diperbolehkan. Namun ketika ibadah ini, sholat ini tidak berdiri sendiri, boleh nyampur, itu boleh digabungkan. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika seorang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu adalah
ya, yang sholatnya tidak berdiri sendiri, artinya dia boleh digabungkan dengan sholat apapun sebelum masuk masjid. Nah, sehingga hematnya kita ibadah itu kalau kita masuk ke dalam masjid dalam kondisi di sini sudah adzan, cukup kita sholat qobliyah aja, ya sholat qobliyah kita sudah dapat pahala tahiyatul masjid, tidak perlu tahiyatul masjid kemudian qobliyah, tidak perlu sebenarnya karena hemat ini kita sudah qobliyah, ini pun sudah kita bisa gabung dengan tahiyatul masjid karena tahiyatul masjid itu boleh digabung dengan yang lain karena dia tidak berdiri sendiri, artinya dia bisa nyampur. Demikian pula adalah istikharah. Ya, soal istikharah pun tidak berdiri sendiri. Iya betul, karena dia soal istikharah tidak berdiri sendiri. Ya, karena memang dia Nabi SAW mengatakan umum. Ya man shalla rakaatain. Siapa yang sholat 2 rakaat. Jadi apapun sholat 2 rakaat bisa digunakan niat yang untuk sholat istikharah dan juga sholat yang lainnya. Misalnya contoh setelah sholat duha tadi ya. Setelah itu kita baca doa istikharah, maka insyaallah wallahu alam ini diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Ya, di sini warisan lagi ya. Orang tua kami masih lengkap, orang tua kami punya anak 4, 3 perempuan, 1 laki-laki, tapi sudah lari lama atau bilang rumahnya sekarang ditempati untuk anak-anak perempuan nomor 3. Dan tanah anak-anak laki-laki, anak perempuan nomor 1 dan 2 tidak diberi apa-apa karena ortu melihat kami mampu secara ekonomi. Ini salah ya, ini salah. Dalam syariat agama kita ada yang namanya adalah hibah, wasiat, sama waris. Di sini pernah warisan bukan? Belum ya. Nah, hibah, syarat hibah itu apa sih? Pemberian orang tua kepada anaknya kita katakan ya, dalam kondisi sehat walafiat. Ya, dalam kondisi dia tidak memikirkan kematian, artinya dia masih sehat-sehat saja. Dan hibah ini ketika orang tua memberikan kepada anaknya, boleh atau tidak? Boleh, tapi ada syaratnya. Apa? Harus apa? Sama rata, tidak boleh untuk berbeda-beda. Baik laki-laki maupun perempuan harus sama rata. Ya, harus sama rata. Bahkan pernah di zaman Nabi SAW ada orang yang, ya kalau tidak salah adalah Tolha atau yang lainnya, membagi bagian, ada seorang orang tua membagi kepada anaknya tidak sama rata. Akhirnya datanglah kepada Nabi SAW dan beliau menyuruh untuk ya dibagi sama rata. Karena memang inilah peraturan syariat. Jadi wasil, juga semua, kalau kita orang tua punya anak-anak mau ngasih tertentu, barangnya adalah harta yang besar, rumah, tanah, uang jutaan, pastikan kita bagikan secara sama rata. Kalau uangnya besar ya, seperti itu. Nah ini qadarullah orang tuanya ya ini tidak membagi sama rata. Tadi anak ada yang dapat rumah, ada yang dapat tanah, yang lain tidak dapat. Itu disebut sebagai kezaliman ya yang dilakukan oleh orang tua. Karena bisa jadi dikatakan ini adalah ridho disebabkan ya karena emang nggak dapat, udah diridoin aja gitu. Ya, begitu jadinya. Maka inilah yang menyebab khawatir ya, khawatir nanti menjadi masalah di akhirat. Nah sehingga ya kita bukan ungkit-ungkit duit mah nggak seberapa gitu, tapi ungkit-ungkit hak dan kewajiban kita. Maka di sini kalau memang seperti itu bagusnya adalah kita bagi dulu nih secara warisan perhitungannya ya. Kalau memang ibunya sudah wafat. Kemudian lantas kita barulah mengatakan, ya udah saya ridokan ini semua buat bapak, buat ibu atau buat adik, buat kakak di sini ya, saya ridokan. Jadi seperti itu ya. Ini agar tidak ada sangkutan paut nanti sampai akhirat ya, karena kita makan harta saudara kita sendiri. Begitu ya. Memang panjang memang masalah harta. Maka kita sebagai orang tua harus bijak dalam masalah ini ya. Wallahu ta'ala a'lam. Di tempat anak, imam baca soal Fatihahnya kurang bagus. Apakah soal nasa? Contoh baca soal Fatihahnya benar seperti apa? Masya Allah. Mau nambah 2 jam lagi bisa ya? Baca Fatihah yang benar seperti apa insya Allah. Panjang ya. Barakallahu fikum. Yang pertama bagi kita makmum adalah ya kita harus mengukur kadar diri kita sendiri. Kita termasuk qori atau ami atau ummi ya. Qori adalah artinya orang yang dia fasih baca Al-Qur'an. Al-Fatihahnya walhamdulillah tidak ada lahan jali atau kerusakan.
Ada namanya ammi. Ammi itu atau ummi itu adalah orang yang baca Qur'annya masih salah dalam baca Al-Fatihahnya. Ini ada qori sama ummi. Nah, kalau kita masih dalam derajat ummi, kita baca Al-Fatihah aja masih salah, maka udah ya gemah lipah lo jinawi, udah kita sholat bersama dengan imam, udah aman, walhamdulillah sudah. Karena kita juga masih belum benar baca Al-Fatihahnya. Dan juga sama dengan orang yang teorinya bisa, dia baca tahsin bertahun-tahun, bisa teorinya. So itu harus seperti ini. Ya misalkan huruf do, huruf to, dia itu adalah huruf ya misal isti'alah, huruf itbaq, mah pintar, masya Allah, luar biasa. Dan dia mengatakan tadi imam tuh baca sirotoknya itu salah itu, masya Allah salah, toknya salah, itu enggak itbaq lah ini. Dijelaskan oleh dia. Emang yang benarnya gimana? Nggak tahu sih ya, pokoknya salah. Udah itu umi, udah antum aman, udah sholat di situ sama imam. Ya dia salah, itu nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita sebagai qori, kita sebagai orang Al-Fatihahnya benar, walhamdulillah kita sudah bagus. Ada guru yang sudah mengatakan kita Al-Fatihahnya bagus, dipertanggungjawabkan guru itu, dan kemudian ya kita praktek bisa. Dan qadarullah kita masuk ke dalam sebuah masjid, kemudian imamnya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah udah gagal dah. Tandanya kita aja sendiri nih, kita aja sendiri yang tidak sah dalam sholat jamaah tersebut. Jadi mau tidak mau kita niat sholat sendiri. Ini adalah peraturan dalam syariat. Bahkan saya menulis buku namanya adalah apa buku saya? Lupa saya. Belajar soal Fatihah. Di situ saya jelaskan pendapat para ulama tentang imam yang salah ketika baca Al-Fatihah. Saya jelaskan secara tafsil, penjelasan yang banyak ya tentang masalah itu. Ya di sini ada ikhwan-ikhwan yang punya ya. Siapa yang punya? Nggak ada, punya tuh. Ya, tuh punya. Nah, pinjam tuh ya. Itu buat belajar mana Al-Fatihah benar atau mana yang salah. Begitu. Nah, ya jadi seperti itu. Kalau kita masih nggak bisa, ya udah kita aman-aman saja. Yang masalah adalah kita udah bisa, imamnya nggak bisa. Mau gimana lagi kita nggak bisa untuk datang. Ya alhamdulillah, maka kita harus datengin imamnya. Berani? Enggak, saya yakin mah. Datengin dong, jangan ngomong salah baik. Datengin, Pak, mohon maaf, ini begini gitu. Ya walaupun tentu dengan bahasa yang bagus. Yang ngomong ente udah tua, masih salah aja Pak. Jangan. Digebukin satu jamaah bisa. Ngomongnya pelan-pelan, kalau bisa kasih martabak ya. Pak, mohon maaf, ini Al-Fatihahnya kayaknya kita perlu belajar nih, kita panggil guru tahsin dan lain sebagainya. Ya semacam itu. Dan selanjutnya kalau kita sudah tahu diri, yang selanjutnya adalah jangan cari kesalahan. Karena kalau nyari kesalahan pasti kita dapetin. Ini adalah bagian dari waswasnya syaitan. Kalau kita nyari kesalahan imam, udah kita nikmatin aja. Barulah ketika kita sebagai qori ya, sebagai orang yang paham, nah imamnya baca salah, oh ini salah. Udah, kita tidak bisa untuk bersama dengan dia. Ya bahkan ini, masya Allah ya, saya pun mengoreksi dalam buku saya itu tentang pendapat saya selama ini yang mengatakan tentang Al-Fatihah kalau imamnya salah nggak apa-apa gitu kan, yang penting kita benar. Ini banyak sekali koreksi yang selama ini saya sampaikan dalam buku itu gitu ya, tentang masalah belajar orang yang bahkan Imam Nawawi dalam madhab Syafi'i ya, dalam buku itu saya sampaikan orang yang dia ini bukan sebagai nakut-nakutin ya, ini sebagai motivasi mudah-mudahan ya, orang yang dia tidak belajar Al-Fatihah, baca Al-Fatihah dengan baik dan benar, tidak belajar, tidak pernah mau belajar baca Al-Fatihah, sampai kemudian dia belajar, maka dia wajib untuk mengkodok salatnya selama ini. Berat banget saya, masya Allah ya. Makanya antum nih belajar Al-Fatihah, deketin tuh ya majelis-majelis tahsin. Yang penting belajar, hasilnya mau bagaimanapun aman, insya Allah. Yang penting kita belajar, walaupun kita masih ngalamin apa ya udah ya, tidak mengapa masalah itu ya. Yang penting kita belajar. Begitu ya. Silakan mungkin ya imam-imam di sini mungkin bisa pinjam ya buku-buku tadi yang ada. Itu saya bacakan dalam madhab Syafi'i ya, tentang masalah ini ya. Demikian. Udah ada? Aduh. Saya udah komat. Jadi saya pusing nih.
Barakallahu fikum. Nah, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih. Ini mungkin yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini tentang tanya jawab, dan mohon maaf ternyata qadarullah banyak yang bertanya lewat WhatsApp, tapi karena waktu yang sedikit ya. Mungkin ini yang kami sampaikan, semoga manfaat, dan ini semua bukan nakut-nakutin ya, tapi ini adalah sebagai motivasi kita untuk belajar dan semakin kita giat dalam belajar. Barakallahu fikum. Kita akhiri kajian kita pada hari ini. Ya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.